Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan momentum bagi kita semuanya untuk memperbaiki diri. Kenapa? Kadang-kadang kita berbuat dosa itu tidak merasa. Maka dikisahkan di dalam kitab ini, Qila auhallahu ta'ala ila Uzairin nabiyyi faqala ya Uzair idza adnabta dzamban shaghiran wala tangdur ila shigharihi. Dikisahkan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sesuatu kepada Nabi Uzair. Wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa kecil, jangan engkau pandang kecilnya dosa, tapi lihatlah zat yang engkau telah berbuat dosa kepadanya. Jadi kalau kita melakukan dosa itu jangan kita lihat seberapa besar perbuatan dosa itu kita lakukan. Sesuatu yang kecil, tetapi diulang-ulang, kemudian menumpuk-numpuk, maka akan menjadi besar. Contoh yang paling gampang, datangnya bulan suci Ramadan, di tengah-tengah kehidupan kita itu ada perintah yang diselipkan kepada kita. Apa itu? Agar kita mengerjakan ibadah puasa, sehingga dengan ibadah puasa itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan dosa kecil, jangan kita lihat seberapa dosa yang kita kerjakan, tetapi ingatlah bahwa dosa kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah yang menciptakan kita. Wa idza asabaka khairun yasirun fala tangdur ila sigharihi. Kalau kita memperoleh nikmat yang kecil, jangan sampai kita melihat betapa besarnya nikmat yang kita peroleh. Kadang-kadang orang itu mensyukuri sesuatu kalau kemudian nikmat itu besar adanya, tetapi lupa sesuatu yang kecil dari Allah. Kalau kita ikhlas menerimanya, maka itu akan menjadikan berkah dalam kehidupan. Jadi jangan dilihat seberapa banyak rezeki yang kita peroleh, tetapi lihatlah bahwa yang memberi kita itu adalah Allah yang suatu saat akan bisa menguji kita, tetapi kemudian sesuatu yang kecil kita terima, kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah kok masih memberikan kepada kita sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan pernah lihat seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Walaupun kecil, tetapi kita syukuri dari Allah, maka itu akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Wa idza asabaka khairun yasirun fala tangdur ila sigharihi wangdur ila man razaqaka. Jadi kalau kemudian kita mendapatkan nikmat yang kecil, jangan engkau lihat kecilnya nikmat itu, tetapi lihatlah Allah telah memberikan rezeki kepada kita semua. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati. Kalau kemudian kita mendapatkan musibah, jangan engkau ceritakan kejelekanku kepada makhlukku, sebagaimana aku tidak pernah menceritakan kejelekanmu kepada malaikat-malaikatku. Jadi orang biasanya kalau tidak sabar, dia akan selalu menyampaikan keluh kesahnya kepada orang lain. Lupa kalau di dalam kehidupan itu biasanya Allah memberikan kepada kita itu berpasang-pasangan. Ada kalanya nikmat itu kecil, tapi pada kesempatan yang lain Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Ada kalanya kita oleh Allah diberikan musibah sehingga kita itu kadang-kadang susah. Tapi jangan lupa
pada kesempatan yang lain Allah pasti akan menghibur kita, memberikan sesuatu yang jumlahnya lebih banyak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah pemirsa yang barangkali perlu kita renungkan. Kalau kita oleh Allah diberikan ujian, yang harus kita pahami, pasti di balik ujian yang Allah berikan itu ada pesan yang terselipkan. Usaha dan upaya apa yang akan kita lakukan. Maka menancapkan iman di dalam hati adalah merupakan hal yang penting. Bahwa segala sesuatu kehidupan kita itu oleh Allah sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga kalau kemudian kita berbuat dosa, maka kita sadari walaupun dosa itu kecil adanya, kita segera mentaubatinya. Kalau kemudian kita itu oleh Allah diberikan rezeki yang kecil, yang sedikit, kita syukuri bahwa itu dari Allah adanya. Kalau kemudian kita ini oleh Allah diberikan ujian kehidupan yang beragam, yang bermacam-macam, ada kalanya kita sudah bersungguh-sungguh dalam beribadah, Allah masih menyelipkan sedikit ujian di dalam kehidupan kita. Allah mengatakan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kita. Dengan ujian itu, siapa di antara kita yang paling baik? Maka tidak ada sesuatu yang pantas kita ucapkan kecuali kita mendapatkan musibah itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan segala sesuatunya harus kita kembalikan kepada Allah. Ramadan hadir di tengah-tengah kita mengajarkan pentingnya berpasrah diri kepada Allah sambil berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan rezeki, umur yang panjang, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kita berharap dengan begitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afadil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa asma'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.